Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo tak akan kaji ulang nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah dikirim Jokowi. Presiden Prabowo Subianto disebut tak akan mengkaji ulang nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah dikirim oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saya rasa tidak ya. Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi, tegas Prasetyo. Prasetyo juga menyebut, nama-nama calon pimpinan KPK yang dikirim, sudah dipastikan merupakan yang terbaik saat diajukan. Maka, kata Prasetyo, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya. Intinya, kata Prasetyo, Prabowo bukan mempertahankan nama calon pimpinan KPK. Namun Prabowo melanjutkan usulan proses yang sudah ada di masa Jokowi. Bahasanya bukan mempertahankan. Kan memang sudah ada usulan proses, itulah yang oleh Presiden Prabowo diteruskan, tegasnya. Prasetyo juga berjanji akan mengecek kepastian calon pimpinan KPK, apakah sebelum atau setelah Prabowo ke luar negeri untuk berdinas. Menurutnya, proses selanjutnya tinggal dilanjutkan oleh DPR. Sebelumnya, Istana mengirimkan surat Presiden yang berisi nama-nama calon pimpinan dan calon dewas kepada DPR RI. Surat tersebut dikirim lantaran sempat dikembalikan kepada Istana untuk ditanyakan kepada Prabowo. Nama-nama calon pimpinan dan dewas tersebut telah disampaikan oleh Jokowi melalui surpres sebelum purna tugas pada 20 Oktober 2024. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo ajak kepala daerah selamatkan uang negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menyelamatkan uang negara. Langkah tersebut harus dijalankan dengan cara-cara persuasif. Namun, apabila ada pihak yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan dilakukan tindakan tegas. Secara umum saja Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada laporan-laporan yang seharusnya bisa dilakukan penghematan efisiensi uang negara. Itu poin utamanya, dan meminta agar kita semua berhemat. Presiden Prabowo, kata Bima Arya, juga terus menekankan pentingnya merealisasikan program-program kerja secara efektif dan efisien. Melalui upaya tersebut, potensi aset yang dimiliki pemerintah dapat lebih dihemat. Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur, ujarnya. Bima Arya menyebutkan, dalam pengarahannya, Presiden Prabowo mengajak semua pihak untuk fokus pada kepentingan rakyat. Seluruh anggaran yang bersumber dari negara harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seluruh jajaran meliputi TNI, Polri, dan pihak terkait didorong untuk solid dan bersatu dalam mengawal semua program agar sampai kepada masyarakat. Di samping itu, Presiden Prabowo juga meminta agar acara-acara seremonial lebih diminimalkan. Sebaliknya, kegiatan substansial seperti penanganan stunting agar lebih dioptimalkan. Secara umum hanya itu saja. Jadi Presiden sampaikan bahwa kita semua dibiayai uang rakyat. Jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran, tandasnya. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Arahan tegas Prabowo untuk berantas judi online dan korupsi. Presiden Prabowo Subianto tegas meminta judi online untuk diberantas. Selain judi online, Prabowo juga meminta korupsi diberantas. Arahan itu disampaikan Prabowo saat Rakornas pemerintah pusat dan daerah baru-baru ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan Prabowo mulanya menyampaikan gagasan yang menjadi garis besar kebijakannya selama 5 tahun ke depan. Prabowo menekankan Indonesia merupakan negara yang kaya. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak bekerja keras, serta mengedepankan efisiensi, dan tidak menghamburkan anggaran. Beliau mendepankan bahwa negara kita adalah negara yang kaya, dan tidak ada alasan kita tidak bisa jadi kaya. Nah, oleh sebab itu semuanya harus bekerja keras. Tidak hanya bekerja keras, tapi juga harus efisien, juga harus lepas dari korupsi. Nah, ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran, ujarnya. Jangan gunakan anggaran. Jangan hambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang manfaatnya tidak banyak.
Atau malah tidak bermanfaat sama sekali. Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu, bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan, lanjut Hasan. Prabowo, kata Hasan, kemudian menekankan kepada jajarannya untuk tidak terlibat korupsi. Prabowo tak akan segan menindak pejabat yang korupsi. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah tidak korupsi. Nah, penting sekali. Beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal. Dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi. Maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden, ujarnya. Arahan Prabowo berantas judi online, juga diungkapkan oleh Wakil Mendagri Bima Arya. Arahan tegas berantas judi online turut disampaikan kepada aparat penegak hukum. Bima mengatakan Prabowo meminta jajarannya tak takut berantas judi online untuk membela rakyat. Sebab, pejabat dibayar oleh rakyat. Kita dibayar oleh rakyat, kita harus bela rakyat. Jangan takut berantas korupsi dan judi online, imbuhnya. Karena kalau pemborosan dihilangkan, judi online diberantas, maka akan banyak yang bisa kita salurkan untuk kebutuhan rakyat, pungkasnya. Gubernur Daerah Istimewa, Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono, juga mengungkap arahan Prabowo mengenai manajemen pemerintahan hingga pemberantasan korupsi. Kata Sultan, Prabowo menginginkan langkah-langkah perbaikan ke depan, sehingga mengurangi kebocoran anggaran. Saya kira penjelasan di samping program ya, tapi bicara juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya, kata Sultan kepada wartawan. Sultan mengatakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran bisa dialokasikan ke manfaat lain, sehingga memiliki nilai. Kesejahteraan publik pun bisa meningkat. Berarti kan sebetulnya bisa menambah potensi yang ada untuk bisa arah ini jadi sesuatu yang memang punya nilai yang lebih bersih, lebih akuntabel kan gitu ya pada publik sehingga kesejahteraan itu juga bisa makin meningkat, ucapnya. Jika diharapkan karena relatif yang hadir para pengambil keputusan bagaimana bisa bersama-sama punya kesepakatan untuk mengurangi kebocoran administrasi, arah pembangunan juga diarahkan dengan betul, sehingga tidak menambah potensi, saya kira itu aja, lanjutnya. Sultan menyebut tidak ada arahan spesifik dari Prabowo. Secara menurutnya, Prabowo bicara langkah strategis yang nantinya dipaparkan secara teknis oleh para anggota kabinet dalam diskusi. Nanti setelah ini kan aplikasinya kan di menteri-menteri, menteri-menteri yang akan bicara di belakang gitu. Karena presiden kan bisa lebih-lebih strategis, jadi pemberantasan korupsi, bagaimana kebocoran APBN, APBD bisa dikurangi, berarti kan bisa menambah volume meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak average 5% tapi yang bisa 8% kan akhirnya kan bisa begitu, ujarnya.